Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Allah menyediakan. Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang mencukupkan. Sebagai umat-umatnya, sebagai anak-anaknya, saya percaya setiap kita rindu supaya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara. Dan Allah sendiri, dia rindu untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia rindu untuk menyediakan apa yang saudara rindu, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudara, apakah jalan atau cara hidup yang kita jalani itu adalah jalan atau cara hidup menuju Allah menyediakan? Atau apakah cara hidup yang kita jalani itu menjadi alasan Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya Allah Jehovah Jireh itu kita alami di dalam hidup kita, Allah yang mencukupkan itu kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif, sehingga hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk merenungkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Kejadian 22 ayat 1-19, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya,
Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang pengorbanan Ishak oleh Abraham, di mana Allah meminta supaya Abraham mengorbankan Ishak, sekalipun pada akhirnya Allah sendiri yang menggantikan. Ishak tidak jadi dikorbankan dan Allah sendiri yang menyediakan domba jantan. Di sanalah muncul pertama kali nama Allah Jehovah Jireh. Jadi saudara, ketika Allah berkata kepada Abraham, "Persembahkan anakmu yang tunggal itu," di mana Abraham telah menantikan janji Tuhan begitu lamanya. Ishak telah dijanjikan oleh Tuhan begitu lamanya, dan akhirnya digenapilah janji Tuhan. Ishak pun lahir, dan setelah anak ini bertumbuh, akhirnya Tuhan mau menguji kepercayaan Abraham. Tuhan meminta supaya dia mempersembahkan Ishak, dan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Abraham membawa Ishak ke tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Tetapi singkat cerita, saudara, setelah Tuhan melihat kemurnian hati Abraham terhadap Tuhan, setelah Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, maka pada akhirnya Tuhan berkata, "Jangan apa-apakan Ishak." Dan akhirnya Tuhan sediakan domba jantan sebagai pengganti korban itu, dan akhirnya dikorbankanlah domba jantan di sana. Dan yang luar biasa, saudara, bukan hanya Ishak yang tidak jadi dikorbankan, bukan hanya Allah menyediakan korban pengganti, yaitu domba jantan. Jadi hal yang sangat luar biasa di sana, saudara, bahwa ketika Abraham melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan sediakan penggantinya,
muncullah nama Jehovah Jireh di dalam konteks ini, saudara. Dan bukan hanya Allah menyediakan korban pengganti, tetapi yang lebih luar biasa adalah mulai ayat 16, di sana datang lagi firman Tuhan kepada Abraham, dan Tuhan berfirman dan bersumpah demi dirinya, di mana dia berkata, karena engkau telah berbuat demikian dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Jadi ketika Tuhan melihat iman Abraham, melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara, maka Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa dia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Dan bukan hanya dia memberkati dengan berlimpah-limpah, dia juga berjanji akan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan bukan hanya itu juga, saudara, ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi keturunan Abraham pun akan diberkati dan akan menjadi berkat. Dan itu terjadi ketika Abraham melakukan firman Tuhan. Itu terjadi ketika Abraham mempersembahkan dengan penuh ketulusan, datang untuk mempersembahkan Ishak, saudara. Imannya teruji. Iman Abraham benar-benar terbukti kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya. Sehingga akhirnya Allah menyatakan janjinya bahwa dia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Sehingga akhirnya Allah juga berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham, dan juga keturunannya itu akan diberkati, dan keturunannya itu akan mendapat berkat. Jadi saudara, itulah yang terjadi kepada Abraham. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan Abraham? Yang saya ingin kita belajar adalah apa yang dilakukan Abraham, sehingga pada akhirnya muncullah Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, muncullah janji bahwa Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah, muncullah janji bahwa Tuhan akan memberkati keturunan Abraham sehingga keturunannya akan menjadi berkat. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Nah, ketika Tuhan perintahkan supaya dia mempersembahkan Ishak, saudara, lalu kemudian dia mengajak dua orang bujangnya dan juga mengajak Ishak. Dan ketika mereka sampai di satu tempat, maka ayat 5 dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi saudara, kisah ini yaitu kisah di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak. Semua proses itu, semua kegiatan itu disebut oleh Abraham sebagai sembahyang, kegiatan sembahyang, kegiatan ibadah kepada Tuhan. Ketika dia berkata kepada bujangnya, tunggulah di sini, tinggallah kamu di sini, kami akan sembahyang. Jadi sebelum Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah juga berjanji bahwa dia akan memberkati berlimpah-limpah dan sebagainya. Sebelum itu terjadi, maka ada satu peristiwa di mana ada satu perjalanan untuk mempersembahkan korban dan sebagainya. Dan semua peristiwa itu disebut oleh Abraham sebagai kegiatan sembahyang atau kegiatan ibadah. Jadi Abraham sedang beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam ibadahnya itu, saudara, apa yang ada di sana? Ada pengorbanan, ada kerelaan, kesiapan untuk berkorban. Di mana dalam perjalanan untuk beribadah tersebut, Allah menuntut untuk Abraham siap mempersembahkan Ishak. Dan ketika Allah menuntut itu, saudara, Abraham melakukan. Jadi dalam ibadahnya itu, dalam kegiatan ibadahnya itu, Abraham
siap dan rela untuk mengorbankan yang paling berharga bagi dia, yaitu anaknya Ishak yang telah dia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, janji Tuhan yang tergenapi. Tetapi dia dengan tidak segan-segan mempersembahkan Ishak, rela mempersembahkan Ishak, sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan Ishak. Allah menyediakan anak domba jantan sebagai pengganti Ishak. Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di sana. Ketika Abraham pergi beribadah dengan kerelaan mempersembahkan yang terbaik yang ada padanya. Dan Allah menyatakan janjinya, Allah Jehovah Jireh. Hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengalami Allah Jehovah Jireh, kalau kita mengalami Allah memberkati kehidupan kita berlimpah-limpah, dan kalau kita mau mengalami supaya anak-anak kita juga diberkati, keturunan kita diberkati, dan mereka bisa menjadi berkat, maka hiduplah beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah saudara itu harus ada kerelaan untuk berkorban kepada Tuhan di sana. Saudara, Allah sendiri telah berkorban bagi kita. Bahkan Allah telah mengorbankan segalanya, nyawanya sendiri Dia telah korbankan bagi kita. Allah telah mengorbankan anak tunggalnya, Dia rela menderita bagi kita. Allah telah mengorbankan segalanya bagi kita. Dan hari ini Allah juga rindu setiap kita rela mengorbankan segalanya dalam kehidupan kita, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan melihat ibadah Abraham, di mana di dalam ibadahnya itu ada kerelaan untuk mengorbankan yang terbaik bagi Tuhan, akhirnya Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan Ishak. Akhirnya Tuhan sediakan penggantinya. Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, dan Allah berjanji akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Hari ini hiduplah dalam ibadah kepada Tuhan dengan kerelaan berkorban bagi Tuhan saudara. Biarlah seluruh kehidupan saudara semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang Tuhan karuniakan yang paling berharga dalam kehidupan saudara, saudara gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-berkat yang saudara terima, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dengan demikian saudara, Allah akan menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh dalam hidup saudara. Allah akan menyatakan janji-janjinya untuk memberkati saudara berlimpah, bahkan keturunan kita pun akan diberkati. Jadi yang pertama, bagaimana supaya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Allah menyatakan janjinya. Yang pertama saudara, hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan kerelaan berkorban. Siaplah dan rela berkorban bagi Tuhan, karena Dia pun merelakan segalanya dan memberkati saya dan saudara. Kemudian yang kedua saudara, dikatakan di ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi pada waktu itu ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, akhirnya mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan tempat itu adalah tempat yang jauh saudara. Kenapa? Karena ternyata setelah mereka menempuh perjalanan 3 hari, karena pada hari ketiga katanya, dan setelah menempuh perjalanan 3 hari, maka Abraham melihat tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan itu dari jauh. Artinya sudah 3 hari perjalanan, tempat itu sudah bisa dilihat, tetapi masih sangat jauh. Artinya apa saudara? Perjalanan untuk ibadah itu penuh perjuangan. Yang pertama, penuh pengorbanan, rela mengorbankan yang terbaik. Yang kedua, perjalanan ibadah itu juga adalah perjalanan ibadah yang penuh perjuangan. Sudah 3 hari mereka berjalan, sudah 3 hari mereka menempuh perjalanan, dan kemudian saudara, akhirnya tempat itu bisa dilihat, tetapi masih jauh juga. Artinya Abraham itu adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan kerelaan untuk berjuang, siap berjuang, penuh perjuangan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini saudara,
Bagaimana dengan saya dan saudara? Masihkah ada perjuangan kita untuk beribadah dengan semuanya serba simpel sekarang? Saya masih mengingat dulu waktu saya masih kecil, untuk kami beribadah ke desa yang lain, merintis gereja ke desa yang lain, melayani ke sana. Saya sebagai pemain gitar, karena saya tahu bermain gitar dari masa saya kecil, dan pergi ke sana. Itu jauh jalan, saudara, malam-malam harus membawa lampu petromak melewati hutan-hutan. Kami berjalan untuk merintis gereja, kami berjalan untuk buat ibadah di desa yang lain. Perjuangannya begitu berat, belum ada sepeda motor pada waktu itu, belum ada kendaraan, jalan kaki berkilo-kilometer. Kalau sekarang, saudara, semuanya serba simpel. Alat transportasi begitu banyak. Ditambah lagi sekarang semuanya bisa serba online dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya serba simpel. Tetapi apakah di dunia yang simpel ini kita masih beribadah? Masih ada perjuangan untuk beribadah? Masih ada konsistensi untuk beribadah? Kalau kita rindu mengalami Allah Jehovah Jireh dalam kehidupan kita, maka mari kita melakukan seperti Abraham. Pergi beribadah dengan kerelaan untuk berjuang. Ada perjalanan yang jauh, penuh perjuangan, di mana ranting-ranting pun untuk mempersembahkan korban harus dipikul. Penuh perjuangan, 3 hari berjalan masih jauh juga, penuh perjuangan. Tetapi dia siap beribadah sekalipun penuh perjuangan, sehingga akhirnya Tuhan menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir, saudara, itu yang luar biasa. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dan dia juga membawa Ishak, dan kemudian di tengah jalan, saudara, Ishak bertanya kepada dia. Di ayat 7 dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jadi pada waktu itu, saudara, Ishak bertanya, "Sudah lengkap semuanya, Bapa, tetapi mana anak domba yang akan dikorbankan?" Bayangkan, Abraham yang tahu bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan. Betapa rumitnya kondisi itu, saudara. Betapa hancurnya hati Abraham. Tetapi dalam situasi yang demikian pun, lihat ayat 8, dia berkata, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Jadi waktu itu ada pernyataan iman dari Abraham bahwa Allah yang akan menyediakan. Dan bukan hanya itu, saudara, kalau dikaitkan lagi ke ayat 5, pada waktu itu Abraham berkata begini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lihat pernyataan Abraham. Dia berkata kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini, kami dan anak ini," maksudnya dia dan Ishak, "akan pergi ke tempat yang Tuhan telah tunjukkan untuk mempersembahkan korban bakaran." Tetapi dia berkata, sesudah itu, sesudah korban dipersembahkan, kami akan kembali kepadamu. Padahal dia tahu bahwa Ishaklah yang akan dipersembahkan. Tetapi dia berkata, kami akan kembali kepadamu. Artinya dia percaya sebenarnya bahwa Tuhan akan menyediakan pengganti Ishak. Sehingga ketika Ishak pun bertanya, dia juga berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan. Tuhan akan menyediakan domba, anak domba untuk korban bakaran. Jadi saudara, semua rentetan ini adalah rentetan iman bahwa Allah akan menyediakan. Allah akan menyediakan anak domba yang akan dipersembahkan. Dan benar saja, saudara, akhirnya di ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Benar, saudara, Allah akhirnya menyediakan ketika Abraham menjalani semua proses ibadah itu dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menyediakan, dan benar, Allah benar-benar menyediakan. Saudara, saat ini kita melihat proses ini, bagaimana sehingga akhirnya Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh. Allah menyediakan, sampai-sampai di ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan
menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Bahkan orang-orang pun mengatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan Allah Jehovah Jireh. Itu terjadi karena Abraham beribadah dengan kerelaan berkorban. Yang kedua, itu terjadi karena Abraham siap berjuang untuk beribadah, menempuh jarak yang begitu jauh pun dia siap untuk beribadah. Dan yang ketiga, karena Abraham menjalani ibadahnya dengan iman, dia percaya bahwa Tuhan sudah mengatur itu semua, dan akhirnya Allah Jehovah Jireh dinyatakan di dalam kehidupan Abraham. Puji Tuhan saudara, kalau saya dan saudara rindu Allah Jehovah Jireh menyatakan diri dalam kehidupan kita, maka pertama, siaplah rela berkorban bagi Tuhan, karena dia pun mengorbankan segalanya bagi kita. Yang kedua, siaplah untuk berjuang dalam ibadah kita bagi Tuhan, apapun harga yang harus dibayar. Dan yang ketiga, beribadahlah dengan iman bahwa Allah yang mengatur, Allah yang campur tangan atas semuanya. Maka dengan demikian kita akan mengalami Allah Jehovah Jireh dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya dalam hidup saudara. Allah mencukupkan apapun yang saudara rindukan dalam hidup saudara, ketika saudara melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan sesuai prinsip firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendoakan setiap saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Bangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka. Ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini. Punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter,
bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja, memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman dalam nama Yesus. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua.
Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.